Oke, mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Tessa. Halo Kak Tessa. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Kak Tessa. Gimana nih kabarnya nih Kak? Baik, puji Tuhan. Iya, syukur ya. Nah ini tentunya sebenarnya udah nggak asing ya buat teman-teman gitu. Tanpa perkenalan pun aku yakin semua teman-teman duta di sini udah follow gitu ya, follow-followan lah sama Kak Tessa gitu. Dan mungkin nanti nunggu Kak Jaki dulu ya, Kak Tessa ya. Oke. Oh Oh oke, iya. Kak Jaki sudah hadir. Selamat malam Kak Jaki. Gimana Halo, selamat kabarnya? malam Kakak. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke ya. Semoga keadaannya baik-baik saja, sehat, dan tentunya dalam keberkahan dan kebahagiaan. Oke, mungkin izin kepada Kak Tessa dan Kak Jaki, mungkin kita bisa mulai sesi pada malam hari ini, yaitu adalah sesi genre level up. Gitu ya. Nanti kita akan berbicara tentang apa sih makna tentang duta genre bersama pemateri kita yang luar biasa tentunya adalah duta genre Indonesia. Ada Kak Tessa dan juga Kak Zaki. Gitu. Mungkin itu dari saya sebagai moderator, Ananda Fitra Aditya akan memandu jalannya Gerda Gelap pada malam hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Kak Tessa dan Kak Zaki, silakan. Oke, selamat malam semuanya, Gen Rangers. Apa kabar malam hari ini? Aku melihat Selamat malam wajah-wajah yang Kak, baik, baik baik kan Kak. Kak, dan baik. ganteng Baik, malam hari ini. Kak. Luar biasa. Oke, first of all, I want to say thank you so much untuk Forum Genre Jawa Tengah dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk kita mendengarkan bukan materi sih sebenarnya, tapi lebih ke malam ini aku sama Kak Zaki tuh pengen ngobrol banyak sama teman-teman di Duta Genre, Forum Genre Jawa Tengah. Aku melihat banyak teman-teman dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang mungkin teman-teman sudah lama mengenal genre atau mungkin ada yang baru mengenal genre. Jadi malam hari ini tuh kita akan membahas banyak hal terkait genre yang semoga akan bermanfaat untuk semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri karena tak kenal kata sayang. Jadi sebelum nanti lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, aku Tesalonika Kusumawardani. Teman-teman boleh panggil aku Tessa. Aku saat ini diberikan tanggung jawab untuk mengemban jabatan yang luar biasa besar dan menyenangkan yaitu sebagai Duta Genre Indonesia Putri tahun 2024. Dan semoga melalui jabatan ini aku bisa membagikan banyaknya hal yang baik untuk teman-teman semua. Dan saat ini aku adalah mahasiswi S1 Psikologi. Aku lagi stay di Jawa Timur yang sebelumnya aku berasal dari Sulawesi Tengah. Oke, semangat untuk semuanya malam hari ini dan untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh Kazaki dulu. Oke, sebelumnya mohon maaf karena gara tadi ada sedikit masalah teknisi dari akunya ya, gitu. Oke, sebelumnya aku pengen sapa-sapa teman-teman semua dulu. Halo, Gen Rangers Kota Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar teman-teman semuanya? Halo Baik, Kak halo Zaki. Kak, baik, Baik, Alhamdulillah. Baik, baik. alhamdulillah. Apa Luar kabar? biasa sih. Antusias dari teman-teman semua. Berarti sudah siap ya untuk masuk ke materi kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya izinkan juga aku untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah mempercayakan Zaki dan juga Tessa untuk membersamai teman-teman semua dalam acara Genre Level Up Adu Genjat tahun 2025 ini. Tentu saja ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi aku dan Tessa karena di sini kita juga bisa sharing apa yang sudah kita dapat selama ini selama menjadi duta genre dan juga nantinya harapan kita silaturahmi antara kita duta genre Indonesia dan juga teman-teman di duta genre Provinsi Jawa Tengah itu semakin baik lagi ke depannya gitu ya. Dan semoga hasil dari apa yang kita sharing pada hari ini, yang kita diskusikan hari ini juga nantinya akan memberikan dampak yang baik juga untuk genre Indonesia dan juga genre Jawa Tengah khususnya gitu ya. Oke, sama kayak apa yang disampaikan Tessa tadi, kita hari ini kan bahas yang namanya peran dan juga makna duta generasi berencana atau duta genre gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini materinya ada dua, jadi mungkin aku sama Tessa bagi dua juga nih. Mungkin aku akan lebih bahas bagaimana
peran dan juga mitra kerjasamanya Duta Genre untuk kedepannya seperti apa, sedangkan Tessa mungkin nanti akan lebih deeper lagi nih, akan lebih dalam lagi nih, akan membahas tentang makna dari ataupun esensi dari menjadi seorang duta generasi berencana gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh di next slide, moderator. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya aku boleh nanya-nanya dulu kali ya. Teman-teman di sini udah pada ngerti kan ya, yang namanya genre itu apa? Pasti aku yakin banget teman-teman semuanya finalis Duta Genre Jawa Tengah tahun 2025 ini udah kenal banget sama yang namanya genre. Tapi boleh nggak sih aku minta mungkin paling banyak 3 perwakilan untuk memberikan singkat saja kayak gitu pengertian daripada genre ataupun teman-teman memahami genre itu seperti apa sih gitu. Boleh nggak? Oke. Ini siapa yang duluan ya? Mungkin boleh boleh dibantu dong ini siapa yang mau duluan ini Bapak Abang moderatornya atau Kakak moderator boleh dong dibantu Kak. Ini Oke, kira-kira Kak. siapa nih biar adil aku soalnya tadi pas ngomong gitu langsung ini semua nih langsung raise hand semua nih. Jadi aku nggak tahu nih siapa yang duluan nih atau mau diulang lagi gitu ya. Oke, mungkin ini aja nih Kak, biar adil kita ulang lagi ya. Boleh ya teman-teman, turunkan resen dulu. Saya bantu hitung ya. Oke, silakan teman-teman bisa resen. Satu, dua, tiga. Waduh, waduh. Oke, tadi kayaknya yang pertama adalah Kak Januar Aziz. Oke, Junior Aziz. Boleh dong singkat aja Kak. Oke, halo Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan Halo. saya Januar Aziz dari Kabupaten Purworejo. Nah, menurut saya sendiri, genre adalah generasi berencana di mana kita memiliki peran untuk menjadi role model bagi teman-teman remaja, baik di kabupaten, kota maupun di provinsi dan juga di Indonesia mengenai bagaimana sih program-program yang ada di Kemenduk Bangga dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Boleh untuk peserta selanjutnya siapa? Kak, kira-kira ada 2 orang lagi mungkin? Boleh. Setelah ini ada Irfan ya. Oke, Irfan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Irfan? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi generasi berencana itu adalah salah satu gerakan atau gerakan generasi muda yang memiliki wawasan dan kesadaran untuk merencanakan masa depan mereka dengan baik, terutama dalam hal pendidikan, karir, dan kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Terima kasih, Irfan. Mungkin yang terakhir, mungkin boleh. Mungkin kita minta dari cewek kali ya. Soalnya dari tadi belum ada perwakilan dari perempuan. Iya nih Kak, Boleh. cocok banget nih. Ada Kak Dia Inaya kita. Halo Kak, apakah sudah terdengar suaranya? Terdengar jelas. Oke, perkenalkan nama saya Dia Inaya Gita dari Kabupaten Demak. Sebelumnya Kak, genre itu adalah akronim dari generasi berencana. Di mana genre itu kita tuh belajar bersama-sama gimana caranya merencanakan masa depan kita dengan baik supaya terencana, tersusun dan pastinya well prepare banget. Begitu Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tadi ada Januar, Irfan, dan juga Dea ya, kalau aku nggak salah. Bener banget teman-teman semuanya. Jadi generasi berencana itu adalah suatu program ya yang dimana pada saat itu diluncurkan oleh BKKBN sebelum menjadi Kemenduk Bangga kalau sekarang gitu ya. Yang memang tujuannya itu sebenarnya simple teman-teman untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga remaja itu sebenarnya bisa mampu untuk menghadapi yang namanya 5 transisi remaja secara terencana. Nah, jadi aku udah dapet nih teman-teman semuanya udah pada tahu nih, udah pada paham nih esensi dari genre itu sebenarnya apa, pengertian dari duta genre itu sebenarnya apa, walaupun sebenarnya genre itu kalau kita maknai itu akan banyak sekali, akan sangat general ketika kita definisikan, karena setiap orang pasti mempunyai definisi genre itu yang berbeda-beda, tetapi esensinya mungkin tidak akan jauh dari perencanaan masa depan bagi remaja gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, boleh di next slide, moderator? Nah, siapa sih sebenarnya duta genre itu teman-teman? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kita ini siapa sih? Teman-teman ini sebenarnya siapa nih? Duta genre itu apa sebenarnya? Nah, jadi duta genre tadi adalah orang yang merepresentasikan daripada genre tadi, definisi-definisi yang sudah teman-teman sebutkan tadi, itu adalah teman-teman gitu. Jadi kalau ditanya
genre itu siapa gitu, genre itu apa, genre itu teman-teman tinggal jawab aja, genre itu adalah aku. Wah, kamu kenapa? Nah, karena aku adalah remaja yang pemuda yang memiliki pengetahuan, sikap, perilaku untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Nah, jadi teman-teman sampai di sini mungkin kita bisa mengenal lebih dahulu ya, sebenarnya kita ini siapa sebelum kita mengetahui apa aja sih tugas dan juga peran-peran kita nantinya. Jadi kita harus terlebih dahulu kenal nih, oh ternyata aku adalah duta genre, aku sudah dipilih untuk menjadi role model bagi teman-temanku untuk menjadi teladan gitu untuk teman-temanku di sana tentang apa arti perencanaan, tentang bagaimana cara merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin boleh di next slide. Mungkin boleh di next slide, moderator. Nah, terima kasih. Oke, nah sekarang kita masuk nih teman-teman ke tugas dan peran duta genre. Nah, di sini tugas utama dari duta genre adalah menanamkan terlebih dahulu pada diri masing-masing makna dari remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria, serta berakhlak mulia. Nah, jadilah teladan mulai dari diri sendiri, kemudian seumur hidup menjadi inspirasi. Nah, teman-teman mungkin di sini aku pengen highlight yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana kita menginspirasi remaja lainnya. Nah, jadi mungkin teman-teman udah sering dengar ya, remaja genre, remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Nah, jadi kalau aku boleh cerita pengalaman aku di tahun lalu sebelum aku menuju ke nasional, itu aku sering diskusi tuh sama Direktur Bina Ketahanan Remaja yang mungkin teman-teman kemarin beberapa hari yang lalu mungkin ya, aku sempat lihat teman-teman juga ada Genre Level Up bersama Kak Edi. Nah, beliau banyak menyampaikan informasi sama aku bahwasannya menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria itu aja sebenarnya masih belum cukup teman-teman untuk kita menjadi seorang duta genre. Nah, poin pentingnya di sini adalah ada tambahan yaitu adalah bagaimana kita menjadi remaja yang selain sehat, cerdas, dan ceria, menjadi remaja yang berakhlak mulia, yang bisa menjadi teladan baik dari baik untuk diri sendiri maupun untuk orang ataupun remaja lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kunci di sini adalah menginspirasi. Jadi menjadi duta genre itu adalah bagaimana cara kita menginspirasi remaja lainnya agar semua orang, semua remaja itu percaya bahwasannya apapun latar belakang mereka, apapun kekurangan mereka, apapun kelebihannya, dari mana mereka berasal, dari suku apa mereka, apapun itu yang menjadi adat dan isi adat dari mereka, itu mereka tetap layak untuk mendapatkan masa depan. Nah, itulah tugas dari kita yang paling penting gitu, teman-teman. Yang paling esensial dan yang paling fundamental itu adalah bagaimana cara kita menginspirasi teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan hak-hak mereka dan mempunyai motivasi nih untuk meraih masa depan bagi remaja lainnya gitu. Kalau untuk tugas utamanya gitu ya. Nah, kemudian juga tugas dan peran duta genre antara lain adalah memberikan advokasi, komunikasi, informasi ataupun KIE gitu ya tentang program dari genre sendiri. Jadi kan program genre banyak gitu ya. Selain dari Triad KRR, sekarang juga udah ada program ini genting, upgrade tentang kita, kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari teman-teman untuk melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada teman-teman remaja di luar sana, khususnya di remaja Jawa Tengah. Nah, selanjutnya perannya adalah promotor pemerintah untuk ikut menyukseskan program Bangga Kencana dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi, selain teman-teman bertindak nih sebagai yang mengkayikan program-program genre, tetapi program-program dari Kemenduk Bangga, yaitu Bangga Kencana, mungkin ya, kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa quick win yang banyak, yang ada 5 quick win yang menjadi fokus daripada Kemenduk Bangga sendiri. Nah, itu adalah teman-teman menjadi promoter untuk memperkenalkan kepada remaja-remaja lainnya, kepada masyarakat-masyarakat bahwasannya program Kemenduk Bangga ini harus disupport oleh remaja gitu. Program-program ini tuh ada dan baik sekali untuk kita support, baik sekali untuk kita sukseskan seperti itu. Nah, mungkin boleh di next slide. Oke. Nah, kemudian kita bicara soal mitra kerja dari duta genre. Nah, sebelumnya juga teman-teman kita perlu ketahui bahwasannya sebagai duta generasi berencana itu kita nggak bisa nih bekerja sendirian. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, kita sanggup aja nih untuk melakukan segala sesuatu karena mungkin semangat kita sebagai duta genre itu kan benar-benar kuat gitu ya.
tetapi percayalah teman-teman semuanya, ketika kita melakukan bersama-sama, ketika kita melakukan kolaborasi, maka itu nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal, sehingga ada harmonisasi nih antara nggak cuma dari duta genre aja, tetapi juga dari ada elemen dari masyarakat misalnya, ada elemen dari pemerintahan di sana, dan itunya nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih masif lagi tentu saja, dan yang lebih efektif untuk keberlanjutan masa depan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk mitra yang pertama yaitu adalah sudah sangat jelas ya teman-teman, Kemenduk Bangga atau BKKBN, karena memang genre ini lahir dari BKKBN. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh nih dari yang namanya BKKBN dan juga Kemenduk Bangga gitu ya. Nah, selain itu, selain dari BKKBN juga sebenarnya kita masih bisa banget untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang masih berkaitan erat dengan program-program genre, misalnya Kemenpora gitu ya, Kemenkes, Kemensos, dan kementerian-kementerian yang terkait lainnya, ataupun juga lembaga-lembaga yang itu juga bisa mensupport program daripada genre. Sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan mereka, karena juga di genre Indonesia pada saat ini, salah satu fokus dari genre Indonesia saat ini adalah menjadi community hub gitu ya. Jadi kita sebagai genre ini juga mempunyai tugas untuk menjadi penghubung nih, bukan cuma kita doang nih yang berkolaborasi dengan banyak orang, tapi kita juga menjadi community hub yang mana kita menghubungkan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya gitu. Dan yang kedua, mungkin ada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ya. Kalau mungkin di setiap kabupaten kota itu beda-beda namanya. Ya bisa jadi DP3A, ada yang namanya DPMP 4 gitu-gitu ya. Jadi segala sesuatu yang segala dinas yang berkaitan dengan genre itu juga bisa menjadi mitra daripada duta genre, sehingga nantinya yang ada di kabupaten kota juga bisa nih, juga ada nih genre-genrenya yang bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, yang bisa memberikan keberdampakan yang lebih luas lagi gitu. Karena kita tahu bahwasannya Kemenduk Bangga atau BKKBN ini nggak ada perwakilannya ya di kabupaten kota, jadi diwakilkan oleh dinas-dinas yang terkait atau OPD gitu ya kita sebutnya gitu. Nah, boleh di next lagi. Nah, selanjutnya udah pasti banget, karena kalau antara genre dan juga pick air itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya teman-teman. Kalau aku ibaratkan, pick air itu adalah senjata teman-teman, sedangkan genre adalah pelurunya gitu. Kalau kita pengen menyasari seseorang gitu ya, kalau nggak ada genre, itu nggak bisa gitu. Nggak ada pelurunya, nggak ada nih yang pengen disampaikan, nggak ada nih yang pengen dituju, nggak ada nih yang pengen di-shoot ke target kita kalau nggak ada genre. Begitu juga dengan pick air, peluru itu nggak bisa menembak dengan sendirinya tanpa ada wadahnya, tanpa ada pelatuknya gitu. Jadi antara pick air dan genre ini adalah dua hal yang menurut aku nggak bisa dipisahkan, karena teman-teman di sini juga aku yakin semuanya berasal dari pick air remaja. Jadi itu adalah mitra yang sangat erat harusnya dengan teman-teman, dan menjadi target sasaran dari teman-teman juga untuk mengembangkan program-program dari teman-teman gitu ya. Dan yang keempat itu ada organisasi kepemudaan, komunitas sosial, dan juga LSM. Nah, ini sudah sangat jelas ya teman-teman, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya genre sekarang sudah menjadi community hub yang mana menjadi wadah untuk komunitas lainnya untuk berkolaborasi, untuk menjaring lagi untuk menjalin lagi kerjasama untuk mewujudkan keterlibatan remaja yang lebih bermakna gitu. Dan juga yang kelima adalah Toma dan juga Toga, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena kalau kita lihat ya teman-teman, kalau budaya di Indonesia ini kan itu bermacam ragam gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngerti nih, misal teman-teman turun pada saat melakukan aksi nyatanya ke desa-desa misalnya, ke kelurahan misalnya gitu ya, yang mungkin daerah-daerah tersebut masih jarang sekali terjamah oleh informasi-informasi seputar dengan kesehatan reproduksi misalnya, itu akan sangat sensitif. Maka daripada itu perlu pendekatan-pendekatan yang seperti pendekatan dengan tokoh masyarakatnya, dengan tokoh agamanya, sehingga dengan demikian apa yang pengen kita sampaikan itu bisa lebih dapat diterima dengan masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran dari program kita gitu.
Dan yang terakhir ya adalah media massa dan juga media sosial. Sebagaimana kita tahu juga, kita sudah hidup di era society 5.0 ini yang mana manusia dan teknologi itu sudah tidak bisa lagi kita pisahkan, teman-teman. Jadi apapun teman-teman yang sedang teman-teman lakukan, selama itu positif, boleh banget untuk di-share ke sosial medianya, begitu ya. Bisa banget untuk diperlihatkan ke orang lain supaya orang lain juga terinspirasi dari apa yang kita lakukan, dan juga apa sharing apapun seputar genre itu juga nantinya akan membuat teman-teman ini bisa lebih dikenal gitu dengan oh ternyata genre itu adalah apa ya, sudah langsung merujuk ke teman-teman gitu. Ketika orang lain mengingat genre, teman-teman orang lain tersebut akan mengingat bahwa ini pasti si Dea nih misalnya, atau ini si Irfan nih misalnya gitu ya. Dan uh, mungkin kalau aku boleh menambahkan juga, teman-teman juga sangat bisa untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, karena kita tahu juga kalau di perusahaan-perusahaan tersebut kan ada yang namanya CSR, dan teman-teman bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu bentuk kerjasama antara teman-teman dan juga perusahaan untuk menggunakan CSR tersebut untuk menyasar teman-teman yang ada di kabupaten kota misalnya gitu ya, untuk melakukan program-programnya yang mana nantinya teman-teman dan perusahaan tersebut tercapai tujuannya. Teman-teman ingin menyampaikan program tapi mungkin kekurangan dari segi pendanaannya ataupun dari segi materialnya, dan perusahaan tersebut juga punya nih program, punya kewajiban juga nih, punya program CSR-nya, dan mereka juga harus menyalurkan CSR tersebut kepada masyarakat, dan teman-teman ngebantu nih, dan itu nantinya akan ada simbiosis mutualisme. Dan terakhir mungkin dari aku adalah aku pengen menyampaikan bahwasannya kolaborasi itu adalah jembatan yang menghubungkan visi pribadi menjadi visi bersama. Nah, dalam setiap tangan yang bergandengan ada harapan yang tumbuh dan perubahan menjadi nyata. Nah, jadi teman-teman, aku pengen menekankan sekali lagi bahwasannya jangan sungkan untuk berkolaborasi, jangan takut untuk berkolaborasi, karena mungkin kebanyakan orang takut berkolaborasi itu karena nggak dianggap gitu, karena mungkin nanti dianggap bahwasannya hasil dari kerja tersebut bukan kerja murni daripada dirinya sendiri. Nah, kalau saran dari aku, jangan pernah menanamkan prinsip tersebut di dalam diri teman-teman. Sarannya teman-teman juga buka saja diri untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan komunitas manapun, supaya hasil yang kita tuju itu bisa lebih mudah untuk kita capai gitu. Nah, mungkin itu adalah materi dari aku, dan mungkin nantinya kalau ada hal-hal yang pengen dibahas lebih lanjut, boleh didiskusikan di akhir sesi, dan untuk selanjutnya nanti aku serahkan ke Tessa nih untuk melanjutkan materi mengenai makna daripada menjadi duta generasi berencana. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Zaki. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Oke, aku berharap setelah ini teman-teman gak bingung lagi untuk ditanya kira-kira genre itu apa ya, peran genre itu apa ya, karena teman-teman di sini kan semuanya duta genre. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira peranku ini membawa aku ke tahap yang mana, ke tujuan yang mana. Dan sekarang kita akan belajar tentang apa sih makna di balik duta genre. Kalau tadi Kak Zaki juga sempat nanya-nanya ke teman-teman, aku mau nanya-nanya juga, tapi mungkin perwakilan aja untuk cewek dan satu orang laki-laki, satu orang perempuan, siapa yang mau kasih pendapat? Kira-kira menurut kamu, selama kamu menjabat atau selama kamu mengenal genre, apa sih duta genre itu? Makna duta genre itu sebenarnya apa sih? Oke, aku melihat di sini ada Kak Egi ya, yang pertama kali raise hand. Boleh silakan? Baik, terima kasih kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Baik. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Egi Irhas Maulana, bisa dipanggil Egi. Saya berasal dari Kabupaten Magelang. Terima kasih sebelumnya untuk materi yang telah diberikan oleh Kak Zaki tadi sebelumnya. Dan halo, selamat kenal Kak Tessa. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan, kira-kira selama saya menjabat sebagai duta genre, apa yang saya dapatkan? Apa yang saya ambil dari seorang duta genre itu? Yang jelas adalah seorang duta genre bukan hanya berbicara tentang masalah selempang, pamor, catwalk, terus terus seperti salam-salam, terus isi materi saja tidak, tapi menjadi duta genre adalah bagaimana kita sebagai remaja itu dituntut dan juga dibiasakan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Karena hal sekecil apapun itu pasti akan memberikan makna yang besar bagi orang-orang ketika kita melakukannya dengan tulus hati.
Dan apa yang saya dapatkan di Duta Genre itu yang jelas adalah saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali hal-hal baru yang tidak saya dapatkan di kehidupan luar sana, yang saya dapatkan di genre ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar banget ya, genre itu bukan hanya sekadar mengandalkan selempang yang ada di sini, tapi genre itu lebih dari itu membawa dampak besar. Dan aku berharap bukan cuma terjadi dalam hidup aku, karena aku adalah salah satu orang yang setiap ditanya kira-kira genre itu membawa perubahan apa dalam hidupmu, aku bisa bilang hampir 85% genre yang mengubah hidup aku. Dan aku berharap ini bukan terjadi sama aku aja, tapi sama teman-teman yang ada di sini. So, kalau gitu sekarang satu orang lagi, mungkin perempuan, boleh raise hand? Oke, wah Kak Victoria, silahkan. Ini kayaknya suaranya belum kedengeran ya. Oke, oke. Oke. Terima kasih Kak Tesalonika atas waktunya. Jadi, menurut Victoria, makna menjadi seorang duta genre adalah bagian dari role model remaja yang memiliki karakter dan juga memiliki pribadi yang menginspirasi tidak hanya untuk berdampak bagi diri kita, tapi juga menginspirasi dan berdampak bagi masyarakat. Seperti itu Kak Tesalonika. Terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya berdampak untuk diri kita, tapi juga berdampak untuk masyarakat. Oke, kalau gitu sekarang kita mau next slide. Kita akan cari tahu nih kira-kira makna dari duta genre itu sebenarnya apa. Dan aku setuju 100% sama apa yang teman-teman sampaikan tadi, tapi di sini aku akan lebih membuka pandangan kita tentang sebenarnya selama ini aku menjalankan jabatan ini, aku menjalankan apa ya, perkenalanku di genre ini, kira-kira itu sebenarnya apa sih makna di balik itu? Yang pertama, di sini aku menuliskan bahwa sebagai duta genre, kamu harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga integritas. Kenapa harus menjadi contoh nyata? Kenapa maksud aku di sini contoh nyata adalah ketika kamu benar-benar merasakan bahwa oke, aku duta genre dan aku berperan sebagai duta genre itu bukan hanya di sosial media aja. Kita harus menjadi contoh nyata itu dalam kehidupan sehari-hari. Genre itu identik menyuarakan tentang hal-hal terkait perencanaan masa depan. Tapi gimana kalau kamu duta genre tapi kamu nggak punya rencana dalam hidupmu? Apakah kamu bisa disebut sebagai duta genre? Kalau menurut aku nggak bisa ya. Kenapa? Karena aku tuh tipe orang yang kalau kita mau bertindak teman-teman, kita harus selesai dulu dari diri kita sendiri. Kita bicara tentang perencanaan masa depan, berarti kita juga harus punya perencanaan masa depan itu sebelum kita menyuarakan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus sejalan dengan apa yang kita suarakan. Duta genre itu tidak hanya pandai untuk berbicara di depan umum, karena orang-orang pasti tahu kalau mendengar kata genre pasti, wah, jago public speaking nih karena dia anak genre. Biasanya kayak gitu ya, di provinsi aku soalnya kayak gitu. Tapi orang-orang harus tahu lebih dari itu, genre bukan hanya sebatas pintar public speaking, bukan hanya tentang membuat konten di Instagram. No, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita harus sejalan gitu dengan apa yang kita sampaikan, nilai-nilai yang kita sampaikan, kita harus sejalan dengan itu. Kenapa? Biar orang bisa notice dan melihat kalau nilai genre ini ternyata ada dalam diri kamu. Lalu gimana caranya biar orang bisa menotis atau gimana caranya biar orang tuh sadar gitu kalau nilai-nilai genre ini sudah aku terapkan dalam kehidupanku. Mungkin ada teman-teman yang merasa aku udah terapkan kok nilai genre dalam hidupku, tapi aku masih mendapatkan perkataan buruk dari orang-orang atau bahkan aku gagal menginfluence orang-orang untuk bisa mengikuti nilai-nilai genre. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus perbaiki cara teman-teman berbicara sesederhana dengan mengeluarkan kata-kata, pemilihan diksi itu harus baik teman-teman. Kenapa? Karena dari cara kita bicara itu menentukan akan membuat orang menilai kita seperti apa. Gak bisa dipungkiri, cara kita ngomong dengan orang lain itu sangat berpengaruh terhadap penilaian orang tersebut sama kita seperti apa. Lalu yang kedua yaitu cara kita bertindak. Kamu menyuarakan tentang bahaya narkotika, bahaya merokok untuk masa depan, tapi kamu duta genre, tapi kamu masih merokok. Itu adalah salah satu contoh yang gagal untuk menanamkan nilai genre. Makanya kalau misalnya bicara tentang perencanaan masa depan, kamu menyuarakan tentang bahaya pernikahan dini, akan beresiko melahirkan anak yang stunting, berarti kamu harus sudah merencanakan itu dari sekarang gitu. Konsumsi makanan yang bergizi, pola hidup sehat, karena kamu tahu kamu akan em, mencerminkan pernikahan yang baik di masa depan itu seperti apa. Lalu selanjutnya yaitu cara berpikir.
kamu duta genre, tapi kamu cara berpikirmu tidak terstruktur gitu, atau kamu masih mudah dipengaruhi oleh orang lain, bahkan itu adalah hal yang buruk gitu. Jadi sebagai duta genre, teman-teman, kita tuh bukan hanya menyuarakan untuk remaja, tapi harus selesai dulu dari diri kita. Kita harus menanamkan nilai-nilai genre apa yang sudah genre berikan dalam kehidupan kita, itu harus kita jalankan. Bukan hanya mengajak lewat kata-kata, tapi juga kita menginspirasi lewat teladan hidup. Biar orang kalau lihat kita, wah duta genre itu yang kayak gini, dan dia berhasil untuk memperlihatkan genre itu seperti apa. Aku menuliskan di sini terapkan dan selesai terlebih dahulu pada diri sendiri. Kalau teman-teman merasa aku belum selesai sama diriku, aku masih punya banyak celah, aku masih suka melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang aku suarakan, nggak ada kata terlambat untuk teman-teman bisa memperbaiki itu. Jadi mulai hari ini sadari gitu bahwa aku harus mulai dulu nih dari diriku sendiri. Kalau aku bicara tentang pola hidup sehat, ya berarti aku harus perbaiki makananku, aku harus perbaiki jam tidurku. Kalau aku berbicara tentang perencanaan masa depan, aku tahu aku harus ambil kuliah di mana, harus ambil jurusan apa, karena teman-teman menyuarakan itu. Jadi teman-teman bertanggung jawab untuk setiap kata yang keluar dari mulut teman-teman. Untuk itu, terapkan dan selesai terlebih dahulu dari diri sendiri. Oke, next slide. Di sini aku juga menuliskan, sebagai duta genre, kamu harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga integritas yang tadi. Di sini aku mau memperjelas lagi bahwa sebagai duta genre, kita itu harus konsisten dengan apa yang kita sampaikan ke orang lain dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Tadi aku sudah menjelaskan panjang ya, kalau teman-teman belum selesai sama diri sendiri itu harus diperbaiki dulu gitu. Jadi bukan hanya sekedar berencana, tapi harus konsisten. Misalnya hari ini aku berhasil untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya harus konsisten sampai kalau bisa sampai selamanya teman-teman tetap konsisten. Dan aku di sini menuliskan bahwa integritas itu berarti kejujuran dan keselarasan antara ucapan dan tindakan kita. Baik yang dilihat orang banyak di panggung, maksud aku panggung di sini bukan hanya panggung secara fisik, tapi misalnya di sosial media atau dimanapun itu ketika teman-teman lagi menggunakan selempang atau bertugas sebagai seorang duta, menghadiri acara, bukan hanya sebatas itu teman-teman. Tapi teman-teman juga harus tetap konsisten bahkan ketika tidak dilihat oleh siapapun di mana ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua, di next slide, di sini aku menuliskan bahwa sebagai duta genre kamu itu harus memberi edukasi, bukan kamu ya, tapi kita termasuk aku dan Kazaki juga harus memberikan edukasi dengan hati, bukan untuk menggurui. Aku sengaja teman-teman menuliskan ini dengan bahasa seperti ini agar lebih mudah untuk dipahami. Kadang kita merasa kita duta genre berarti kita punya hak untuk mengatur orang lain atau orang tuh harus dengerin aku karena aku duta genre. Aku sudah mengedukasi, sudah effort nih untuk menyuarakan orang-orang harus ikut apa yang aku mau. No, bukan kayak gitu. Ketika kita mengedukasi orang lain, kita harus menggunakan hati kita. Karena aku selalu percaya bahwa apa yang disuarakan dari hati itu akan ditangkap juga oleh hati gitu. Jadi kalau teman-teman bersuara hanya menggunakan kepala, pikiran teman-teman sendiri, percaya tidak percaya, orang lain akan menerima itu dengan keadaan yang berbeda-beda gitu. Tapi ketika kita tulus dari hati, pasti orang lain nangkepnya juga ya pakai hati mereka gitu. Jadi akan lebih enak kita untuk memberi edukasi ketika kita punya prinsip, aku membagikan bukan hanya sebatas karena ini jabatanku, tapi karena aku memang benar-benar ingin membagikan gitu, ingin orang lain tahu tentang informasi yang aku punya. Di sini aku menuliskan bahwa mendengar lebih dulu, memahami masalah atau kebutuhan orang lain, bukan langsung memberi nasihat. Teman-teman mungkin udah sering banget dengar gitu. Kadang orang itu cuma perlu didengerin aja, dia sebenarnya nggak butuh solusi, dia cuma perlu didengerin aja. Tapi Kak, aku duta genre, jadi aku bertanggung jawab dong untuk kasih solusi. No, bukan berarti ya teman-teman, karena kita duta genre, jadi kita harus kasih solusi ke orang-orang. Kalau aku selalu tanamkan dalam pikiran aku, yang penting aku sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab aku. Misalnya aku sudah berbicara, tapi lebih dari itu, aku tidak punya hak lagi untuk terlalu masuk dalam kehidupan orang lain. Apalagi kita sebagai duta genre, kita berperan sebagai peer counselor, sebagai fasilitator, yang tidak jarang kalau aku sendiri, aku sering banget menerima curhatan dari orang-orang, even itu orang yang tidak aku kenal, gitu, yang aku tidak pernah ketemu orang tersebut di kehidupan nyataku. Tapi aku tetap menjalankan peranku sebagai duta, tapi aku juga tetap menjalankan peranku sebagai seorang Tesa, gitu, yang bukan duta genre. Aku menjalankan peranku sebagai seorang Tesa adalah untuk menjadi pendengar yang baik, gitu.
Aku menjalankan peranku sebagai duta genre untuk membagikan apa yang aku punya, pengetahuan yang aku punya untuk orang tersebut. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa tidak semua orang itu butuh solusi. Terkadang, sometimes orang itu hanya perlu untuk didengarkan. Lalu yang kedua, kita mengajak bukan untuk menyalahkan apalagi menghakimi. Kadang kita kalau terjun ke lapangan, mungkin kayak aku di provinsiku, aku sering banget untuk terjun di lembaga pembinaan khusus anak yang all of them itu adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Yang di sana itu udah ada tindakan asusila, pencurian, semua kejahatan-kejahatan di kalangan remaja bisa kita temukan di sana. Tapi apakah aku menghakimi mereka? Tidak, karena itu bukan hak aku. Jadi aku menjalankan peran tersebut sebagai duta genre karena aku pengen tahu dan memastikan gitu kalau teman-teman di sana harus punya bayangan kalau mereka itu punya masa depan apapun latar belakang mereka. Kita nggak bisa menghakimi dengan apa yang sudah mereka lakukan di masa yang lalu gitu. Tapi sebagai duta genre, kita mengajak dengan penuh kasih gitu. Kalau di dalam genre itu kita diajar gini-gini gini loh. Jadi kamu masih punya hak kok untuk masa depan, cukup memperbaiki diri untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Atau sesimpel misalnya teman-teman di sekolah. Teman-teman melihat ada teman kalian yang mungkin menjalani hubungan atau berpacaran di sekolah yang mungkin kayaknya berlebihan banget gitu ya, tidak sesuai dengan nilai genre. Mungkin teman-teman nggak bisa langsung menegur dan langsung menghentikan cara mereka berpacaran tersebut. Karena itu bukan hak kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita menegur dengan cara yang baik-baik. Jadi aku melihat banyak orang yang merasa ketika dia sudah memiliki jabatan yang tinggi atau sudah punya banyak pengetahuan, dia merasa seakan-akan dia tahu semuanya gitu, atau dia mengambil alih semua yang ada dalam kehidupan ini. Aku sebagai duta genre, aku ingin banget bahwa duta genre itu tidak melakukan hal tersebut. Karena tugas kita itu memberikan edukasi, tugas kita mensosialisasikan, power kita adalah untuk ada bagi remaja lainnya. Ketika kita melihat teman kita yang mungkin hidupnya belum sesuai dengan nilai genre yang ada dalam modul atau dalam edukasi yang kita sampaikan, bukan menghakimi yang harus kita lakukan, tapi kita harus menemani mereka dengan penuh kasih, mendampingi, melakukan pembinaan untuk mereka bisa lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, yaitu menggunakan bahasa yang ringan dan membumi. Di sini bukan maksudnya bahasa yang apa ya, mungkin lebih yang biar mudah dipahami aja. Dan ini menyesuaikan kondisi aja, kayak misalnya teman-teman mungkin lagi edukasi atau sosialisasi bersama orang-orang yang lebih tua. Karena kan biasa genre kita dilibatkan ya sama Kemenduk Bangga untuk mungkin mengedukasi lansia atau orang-orang yang lebih dewasa. Mungkin kita bisa memposisikan diri kita yang seharusnya gitu. Tapi ini terserah teman-teman kira-kira mau menggunakan bahasa yang seperti apa. Tapi aku sengaja menuliskan di sini mungkin biar teman-teman lebih punya pemahaman bahwa tidak semua orang itu sebenarnya paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, kenapa pentingnya untuk kita pakai hati? Karena kalau kita pakai hati, pasti kita bisa menyampaikan apapun itu dengan sangat-sangat baik gitu. Karena edukasi yang tulus itu membuat orang merasa didukung dan dimotivasi, bukan merasa dihakimi atau diintimidasi. Kamu itu menjadi teman seperjalanan mereka. Kita menjadi teman seperjalanan mereka, bukan hakim untuk mereka. Jadi, sebagai duta genre, jangan pernah membuat orang merasa tidak layak dalam hidupnya hanya karena konten-konten yang kita buat. Tapi biarlah orang merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk masa depan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi, jangan sampai keliru. Lalu di next slide, aku menjelaskan juga bahwa sebagai duta genre, kamu harus berbagi karena peduli. Kita berbagi bukan hanya secara materi, bukan hanya sebatas bakti sosial, tapi kita juga membagikan informasi untuk teman-teman kita dari pengetahuan yang kita punya. Kita mengajak teman kita untuk merencanakan masa depan itu karena kamu ingin mereka sukses dan bahagia gitu. Jadi sebenarnya poin dari semuanya adalah kamu harus tahu sih dulu ya, tujuan kamu jadi duta genre itu untuk apa? Apakah kamu mau jadi duta genre karena kamu memang punya niat yang tulus untuk menciptakan perubahan? Apakah kamu punya niat yang tulus untuk mengajak teman-teman kamu punya kehidupan yang lebih baik dan kesadaran akan masa depan itu yang lebih baik? Atau kamu mau jadi duta genre karena kamu pengen selempangnya aja? Atau karena kamu pengen jadi duta genre karena kamu pengen terkenal aja? Mungkin kalau terkenal tapi karena hal yang positif itu luar biasa ya teman-teman. Tapi yang harus kita cari tahu yaitu motivasi kita. Kira-kira kita menjabat ini untuk apa gitu. Jadi aku di sini menuliskan kalau kita ajak orang-orang untuk merencanakan masa depan mereka, pastikan bahwa motivasimu mengajak itu karena kamu pengen mereka juga sukses di masa depan dan pengen bahagia. Bukan cuman pengen terlihat kamu keren di media sosial karena menyuarakan hal tersebut.
Tapi jujur aku sebenarnya adalah salah satu orang yang selalu merasa keren ketika melihat orang yang berani menyuarakan hal ini. Tapi maksud aku di sini adalah untuk ke hal yang buruknya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang berniat, karena aku sendiri juga adalah content creator di mana aku suka banget menyuarakan tentang kehidupan masa depan untuk remaja terkhusus untuk followers aku di Instagram. Aku adalah orang yang sangat aktif untuk itu. Nggak sangat juga sih, tapi maksudnya aku sangat suka untuk membagikan hal-hal tersebut. Dan aku mau setiap kita itu punya motivasi yang benar untuk membagikan hal yang baik. Dan yang kedua yaitu kamu tetap konsisten berbagi pengetahuan dan dukungan meskipun mungkin tidak banyak orang yang melihat atau mengapresiasi secara langsung. Kita duta genre, biasanya kita erat kaitannya dengan personal branding ya teman-teman. Membangun personal branding itu sangat penting, apalagi di media sosial. Tapi makanya tadi aku bilang ke teman-teman, cari tahu, cross check lagi nih, kira-kira motivasi kamu jadi duta genre itu apa? Karena banyak orang yang berhenti memberitakan kabar baik, banyak orang yang berhenti membagikan hal yang baik, bahkan itu di media sosial atau secara langsung, karena tidak pernah mendapatkan apresiasi dari lingkungan sekitarnya. Aku takut upload konten tentang genre nanti nggak banyak yang nonton. Aku takut upload konten tentang genre nanti teman-temanku bilang aku alay, lebay, sok-sok mau bicara tentang masa depan. Atau mungkin teman-teman takut untuk membagikan, takut untuk edukasi, atau takut untuk pegang mic karena tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang, dari forumku mungkin, atau dari siapapun itu. Yang mau aku tekankan di sini, teman-teman, ketika kita sudah punya niat yang tulus dari hati, percayalah, akan selalu senang dari hati ketika kita mau memberikan hal yang baik untuk orang lain gitu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk memberitakan hal yang kamu punya, yang bisa kamu bagikan untuk orang lain, hanya karena kamu tidak pernah dilihat atau karena tidak pernah diapresiasi oleh orang lain. Ketika kita punya niat yang tulus, percaya tidak percaya akan banyak orang yang datang ke kita dan melihat apa yang sudah kita perbuat tanpa kita minta gitu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini mungkin masih takut-takut untuk menyuarakan tentang kebaikan, takut untuk upload konten, takut untuk pegang mic ketika disuruh sosialisasi, stop, jangan stuck di titik yang sama gitu. Harus berani, perbaiki motivasimu dan berani gitu. Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita, banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita, meskipun itu hanya dari hal yang kecil, tentang membagikan apa yang kita tahu untuk orang lain. Karena kalau di genre itu kita kalau punya informasi teman-teman jangan disimpan sendiri gitu. Kita harus bisa bagikan itu karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika menjadi duta genre, semua tindakanmu untuk mengedukasi, menginspirasi, atau membantu sesama harus berlandaskan rasa peduli yang tulus. Tadi Kak Zaki sudah sempat bahas ya tentang peran duta genre itu bekerja sama dengan banyak pihak. Tapi kalau kita tidak punya rasa tulus, itu sama dengan sia-sia, teman-teman. Jadi, bukan semata-mata untuk kita mencari popularitas, pengakuan, atau pujian dari orang lain, tapi pastikan itu benar-benar dari hatimu. Bergerak karena hatimu tergerak, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Karena genre ini brandingnya luar biasa banget, teman-teman. Aku bisa mengatakan itu bukan karena aku duta genre, tapi kalaupun aku bukan duta genre, aku tahu kalau genre ini brandingnya luar biasa di luar gitu. Jadi, tanpa kita mencari branding itu sebenarnya itu sudah ada gitu. Tapi gimana caranya biar kamu menjadi unik dengan versimu sendiri plus kamu adalah duta genre. Seperti itu. Selanjutnya, di sini aku menuliskan bahwa oke, di next slide. Next slide, aku menuliskan bahwa sebagai duta genre, kamu, kita itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Bukan berarti teman-teman karena kita duta genre artinya kita sudah punya banyak ilmu. Aku pun dan Kazaki, meskipun kita adalah duta genre Indonesia, sampai hari ini kita masih terus belajar gitu. Bahkan untuk membawakan materi ini pun aku harus cross-check dulu apakah yang aku sampaikan ini sudah benar atau belum. Aku harus browsing dulu. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Kita menjadi pembelajar seumur hidup gitu. Kita harus melakukan atau punya hati yang rendah hati untuk terus belajar, memperkaya diri kita dengan ilmu, pengalaman, keterampilan yang baru. Kenapa? Agar kita bisa memberikan dampak yang lebih luas gitu. Ketika kita ingin membagikan sesuatu sama orang lain, seperti aku bilang di awal, harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Artinya kita juga harus terus belajar gitu. Karena lewat apa yang kita pelajari itu akan kita bagikan untuk orang lain. Mengapa ini penting? Karena dunia itu terus berubah, teman-teman. Zaman itu terus berkembang. Jadi kita jangan sampai ketinggalan untuk hal-hal yang harusnya kita bisa dengan hal yang positif gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa diri kita ini mau untuk terus belajar. Terus ada memperkuat kredibilitas, tadi aku juga sudah sempat jelaskan di awal, mengasah keterampilan kita,
apa ya, duta genre kan erat kaitannya dengan membagikan apa ya, edukasi, sosialisasi. Nah, ketika kita jadi pembelajar untuk terus-terus belajar, teman-teman, pasti teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih takut untuk bicara depan orang banyak, masih nggak percaya diri untuk bisa memberitakan hal yang baik sama orang lain karena merasa dirinya tidak pantas. Menjadi pembelajar seumur hidup adalah kunci kamu untuk bisa mengasah apa yang kamu punya. Lalu, yang terakhir yaitu berkembang dan tidak stagnan. Jangan lupa mengevaluasi diri juga. Bang Arya, Ketua Forum Gender Indonesia, dia sering banget bilang kalau aksi tanpa refleksi itu sama dengan sia-sia, teman-teman. Jadi penting untuk kita bisa mengevaluasi apa ya yang sudah bagus, apa yang harus dipertahankan, apa ya yang perlu diperbaiki dari diri aku. Introspeksi diri, teman-teman. Karena aku sendiri merasa aku bisa di titik ini sekarang, meskipun juga aku masih terus-terus belajar, tapi aku merasa aku bisa di titik ini karena aku terbiasa untuk it's okay untuk introspeksi diriku, untuk menerima kritik dan saran dari orang lain, karena itu adalah hal yang bisa bikin kita bertumbuh gitu. Jadi, duta genre yang sejati adalah mereka yang mau terus belajar dan tidak pernah merasa puas. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman di sini adalah pembelajar seumur hidup. Oke, next. Ini yang terakhir, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa open mic ya, semuanya kita baca ini sama-sama. Oke, boleh? Oke, silakan diaktifkan mic-nya semuanya. Aku hitung di hitungan ketiga kita baca ya ini sama-sama. 1, 2, 3. Dari Dari hati hati turun turun kata kata ini menjadi Setiap aksi. orang Berhak memberi dampak kamu yang kamu yang punya tanggung tanggung jawab jawab lebih besar besar untuk lebih berkarya sebanyak-banyaknya hanya membawa pesan bukan hanya membawa pesan yang membawa bahwa pesan hidup hidup berkarya dengan ketulusan. ketulusan. Oke, thank you so much untuk semuanya teman-teman yang sampai detik ini masih bertahan dan semoga apa yang aku sampaikan dan Kak Zaki sampaikan tadi bisa membawakan manfaat yang besar untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. So, untuk selanjutnya aku serahkan ke moderator. Wow, keren banget ya yang sudah disampaikan oleh Kak Tessa dan juga Kak Zaki, dan tentunya tadi yang sudah disampaikan pasti begitu mengena untuk teman-teman nih kita gini semua, karena untuk apa ya selempang yang ada di bahu kita jika kita tuh tidak tahu apa sih sebenarnya peran dan juga makna kita sebagai Oke, mungkin nih Kak Tessa dan juga Kak Zaki, izin ya sebelum kita lanjut ke Q&A, dari mungkin menunggu teman-teman nih untuk menyiapkan pertanyaannya, mohon izin dulu, mungkin kita boleh dong dokumentasi nih Kak, dokumentasi dahulu. Oke, silakan teman-teman bisa dipersiapkan ya untuk wajah-wajah tampan dan cantiknya, kita dokumentasi dulu. Untuk panitia yang bertugas harap bersiap, akan saya bantu hitung. Yang pertama kita akan gaya formal dulu nih. Oke, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya yang kedua adalah salam genre. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mungkin gaya bebas, boleh teman-teman silahkan seceria mungkin. Kita adalah duta genre yang remaja yang ceria. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Tessa dan juga Kak Zaki ya. Habis ini kita akan lanjut nih Kak ke sesi Q&A, karena nampaknya sudah banyak nih teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin bertanya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman boleh biar kita adil ya, kita turunkan dulu raise hand-nya. Nanti seperti biasa kita akan hitung. Jika aku sudah mulai hitungan ketiga, silakan teman-teman bisa raise hand agar aku tahu mana nih yang bisa yang akan menyampaikan pertanyaan lebih dahulu. Oke, teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Oke, yang pertama ada Kak Raffi, dan yang kedua ada Kak Nila, lalu yang ketiga ada Kak Dian. Oke, teman-teman, untuk termin pertama akan ada 3 penanya, Kak Raffi, Kak Nila, dan juga Kak Dian. Boleh mungkin Kak Raffi sampaikan pertanyaannya dan juga ditujukan kepada siapa gitu ya? Apakah Kak Zaki, Kak Tessa, atau kedua? Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar?
baik. Ini Kak, saya mau tanya untuk Kak Tessa dan juga Kak Zaki. Di usia seperti ini kan kita adalah usia yang sering menghadapi transisi remaja ke dewasa dalam hal keluarga, pendidikan, dan kadang ada percintaan dan relationship lainnya. Sebagai duta, kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab terhadap duta. Bagaimana cara kakak-kakak semua untuk menghandle hal tersebut dalam kondisi yang tidak baik, gitu Kak. Untuk trik dan tipsnya mohon disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin boleh langsung dijawab aja nih, Kak Tisa dan Kak Zaki ya, biar kita lebih interaktif gitu. Silakan. Oke, mungkin kalau dari aku terlebih dahulu gitu ya. Nah, terima kasih untuk Raffi atas pertanyaannya dan juga aku di sini teman-teman pada antusias banget untuk bertanya. Terima kasih juga untuk antusiasnya teman-teman. Dan mungkin kalau dari aku ya, aku menjawab bagaimana sih cara kita memposisikan diri kita sebagai duta genre di tengah juga dengan kondisi kita yang juga tanggung jawab kita juga yang lainnya seperti ada tanggung jawab keluarga, di ke sosial kita, pertemanan ataupun juga nantinya ada percintaan kita. Misalnya kalau kita juga seorang yang mempunyai hubungan percintaan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita sedang mengalami yang namanya permasalahan gitu. Nah, gimana sih cara menghandle-nya gitu ya? Kalau dari aku sendiri, ini mungkin aku bercerita berdasarkan pengalaman aku aja gitu ya. Nah, yang pastinya aku akan mengkelompokkan dulu nih, seperti apa sih prioritas-prioritas yang aku apa ya, yang aku utamakan seperti itu gitu ya. Jadi aku buat dulu list-listnya seperti apa. Kalau aku tuh biasanya mengkategorikan menjadi 4 kategori nih untuk dalam menghandle ataupun dalam memprioritaskan sesuatu. Misalnya ada satu hal yang mendesak dan juga ada satu hal yang itu lebih penting sifatnya. Kalau yang lebih penting sifatnya mungkin itu balik lagi ke teman-teman semuanya, gitu ya. Antara misalnya teman-teman, aku kurang bisa juga menjelaskan bagaimana antara bedanya penting dan juga tidak penting itu seperti apa. Karena mungkin teman-teman yang akan lebih paham, misalnya di satu sisi teman-teman didesak untuk tuntutan dari tugas teman-teman sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa gitu ya yang ada di sekolah. Di satu sisi juga teman-teman diharuskan untuk menjalankan tanggung jawab teman-teman di dalam organisasi, misalnya di forum genre, di PIK-RK atau apa. Nah, jadi itu teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa pentingnya kedua tersebut. Nah, jadi dan juga hal yang mendesak seperti itu juga. Jadi aku untuk yang kelompok yang pertama, aku akan memprioritaskan hal yang paling penting menurut aku, hal yang menurut aku ini adalah yang sangat prioritas, yang kalau tidak aku kerjakan akan sangat banyak, akan sangat besar dampaknya itu. Dan juga yang kedua adalah hal yang paling mendesak. Jadi itu adalah prioritas pertama aku. Dan yang kedua adalah hal yang paling penting tetapi tidak mendesak gitu ya. Hal yang paling penting dan tidak mendesak menurut aku. Dan yang ketiga itu adalah hal yang mendesak ataupun tapi tidak begitu penting. Nah, jadi itu adalah prioritas ketiga aku. Atau biasanya antara yang kedua dan ketiga ini aku sering tuker-tukeran nih antara yang penting dulu kah atau yang mendesak dulu kah yang harus aku kerjakan. Jadi aku akan melihat terlebih dahulu. Dan yang terakhir baru aku akan memprioritaskan yang tidak penting dan juga tidak begitu mendesak waktu aku. Jadi yang itunya nanti nggak begitu, yang walaupun tanpa ada kehadirannya aku di situ juga tidak begitu menjadi masalah, dan itu waktunya masih lama nih atau tidak begitu mendesak aku untuk mengerjakannya. Jadi kalau dari aku mungkin itu yang bisa aku sharing berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Mungkin dari Tessa bakal ada penambahan-penambahan ataupun apa berdasarkan pengalaman Tessa laginya boleh banget untuk ya ditambahin Tessa. Oke, terima kasih untuk Kak Zaki dan terima kasih banyak untuk yang tadi sudah bertanya. Di sini mungkin aku hanya akan menambahkan sedikit, aku mau menekankan bahwa meskipun kita duta genre, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ada diri teman-teman yang bukan duta genre, yaitu misalnya aku sebagai duta genre, tapi ada juga diri aku tuh sebagai Tessa gitu, yang sebagai Tessa itu apa? Ya tugas aku untuk menjalani kuliahku, untuk upgrade diriku lebih lagi, untuk tetap menjalankan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarku, dan nilai-nilai baik yang aku dapatkan di genre tadi itu yang akan aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk skala prioritas sudah sangat lengkap dijelaskan tadi, tapi kalau aku di sini ingin menyadarkan lagi teman-teman, ada diri teman-teman yang sebagai teman-teman, ada diri teman-teman yang sebagai duta. Tapi jangan lupa bahwa nilai-nilai baik yang teman-teman punya sebagai seorang duta itu harus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Biar teman-teman bisa jauh lebih baik lagi gitu. Mungkin itu aja. Oke ya, luar biasa banget nih jawaban dari Kak Zaki dan Kak.
Tessa. Gimana? Raffi, apakah udah terjawab? Kasih sangat menjawab. Oke ya, baik. Selanjutnya kita akan next gitu ke penanya kita yang kedua, ada Nila Sinta Yudia, Kabupaten Kebumen. Silakan. Sebelumnya selamat malam Kak Tessa dan Kak Zaki. Selamat malam, Selamat Mila. malam. Izin bertanya ya Kak, di sini aku mau tanya, selama perjalanan Kakak sebagai duta genre, apakah ada satu momen kecil atau hal sepele yang mengubah cara pandang Kakak tentang arti pengabdian kepada sesama remaja? Mungkin bisa diceritakan Kak? Terima kasih, itu saja. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menarik ya. Mungkin aku akan menceritakan secara singkat karena jujur aku sebenarnya di genre itu sudah lama sekali, teman-teman. Dan aku tadi di awal mengatakan ketika orang bertanya apa sih yang kamu dapatkan di genre dan gimana genre ini berperan dalam hidupmu? Aku bisa jawab 80% genre mengubah hidup aku dari hal-hal yang kecil. Mungkin kalau aku ditanya kira-kira apa sih hal kecil yang terjadi dalam hidup kamu yang kamu menyadari bahwa ini adalah sebuah perubahan gitu atau membuat kamu lebih baik lagi. Aku selama di genre aku menyadari bahwa untuk menciptakan perubahan, untuk membagikan hal yang baik itu tidak memandang berapa usia kita, teman-teman. Karena teman-teman di sini semuanya adalah anak remaja, anak muda, pemuda-pemuda yang hebat. Aku tidak tahu mungkin teman-teman di sini ada yang berusia mungkin di bawah aku atau bukan atau bahkan di atas aku. Selama di genre aku menyadari satu hal gitu bahwa anak muda itu adalah kunci untuk perubahan. Tidak peduli berapa usia kita gitu. Karena banyak orang menganggap anak muda itu tidak dapat menciptakan hal yang baik atau tidak bisa melakukan hal apapun. Tapi melalui peran kita sebagai duta genre, ini menjadi bukti kalau ternyata remaja seperti kita juga bisa gitu. Jadi itu mungkin hal kecil yang aku dapatkan selama di genre. Dulu aku adalah orang yang takut untuk melakukan hal misalnya kalau teman-teman melihat sekarang aku bisa banget untuk bicara di depan teman-teman, tapi dulu pribadi aku bukan aku yang sekarang gitu. Aku bahkan takut untuk bicara sama dua orang untuk menatap matanya pun aku tidak bisa gitu. Karena aku merasa aku cuman anak muda dan orang tersebut adalah orang yang lebih tua dari aku. Misalnya aku berhadapan dengan, apalagi kalau di genre kita berhadapan terkadang dengan kementerian, pejabat-pejabat atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Aku yang dulu adalah orang yang takut untuk itu. Tapi ketika aku bergabung di genre, aku mengubah hidupku lebih lagi, upgrade diriku lebih lagi, ternyata aku menyadari bahwa usiaku itu bukan alasan untuk aku nggak bisa berkontribusi untuk menciptakan perubahan yang besar, apalagi dalam kehidupan anak muda gitu. Jadi sekalian aku mau kasih pesan juga, sekaligus mau kasih pesan juga sama teman-teman, nggak peduli berapa usia kita sekarang, teman-teman, semua kita berhak untuk menciptakan perubahan. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, dan mungkin aku juga ditanya tadi ya. Aku juga mungkin akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan sama Tessa tadi buat pertanyaan dari Nila. Mungkin tadi Tessa aku udah banyak banget dengar dari Tessa di yang merupakan mungkin banyak kesamaan juga dari Tessa dan mungkin aku nggak akan cerita hal yang sama lagi mungkin dampaknya karena ketika aku apa ya aku berada di genre sedari aku mungkin masih SMA mungkin aku teman-teman sama juga kayak Tessa aku sudah lumayan lama di genre di Pick R gitu ya sudah dari 5 tahun yang lalu aku sudah bergabung di Pick R Al Munawarah di kabupaten aku di Aceh gitu ya dan banyak sekali hal-hal yang mungkin hal tersebut kecil tetapi itu bisa merubah cara aku berpikir, cara aku hidup itu banyak banget teman-teman. Jadi banyak banget hal-hal yang menjadi pandangan hidup aku selama aku menjadi duta genre. Tapi hal yang paling kecil yang mungkin ini terkadang dianggap sepele ya. Dan terkadang aku dulunya menganggap hal ini adalah hal yang sepele juga. Tetapi setelah aku sadari bahwasannya ternyata hal kecil ini tuh sangat amat merubah aku ketika berinteraksi dengan teman-teman di sekitarku. Salah satunya adalah sebagai anggota PIKR, tentu saja tugas kita adalah sebagai peer educator dan juga sebagai peer counselor, sebagai pendidik sebaya dan juga sebagai konselor sebaya, teman-teman. Dan yang poin penting yang pengen aku highlight di sini adalah ketika kita menjadi peer counselor atau konselor yang baik itu kan kita di konselor sebaik-sebaik yang baik itu adalah bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, begitu ya. Nah, di situ aku ketika aku baru pertama kali join Pick R itu aku awalnya kayak menolak gitu teman-teman. Karena gini, yang ada di dalam pikiran aku pada saat itu adalah ketika orang bercerita dengan kita, aku pengennya tuh aku juga bisa memberikan solusi.
Ya walaupun terkadang solusi itu tidak selalu dibutuhkan oleh orang yang pengen bercerita gitu ya. Dan itu adalah satu hal kecil yang menurut aku akan sangat merubah bagaimana nantinya aku berinteraksi orang lain dan bagaimana orang lain mempercayai aku sebagai teman berceritanya. Karena setelah aku mengetahui hal tersebut, setelah mungkin aku mendapatkan pelatihan gitu ya, kalau di PIKR gitu kan, konselor sebaya dan juga pendidik sebayanya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan dari Kemenduk Bangga ataupun dari BKKBN kalau dulu gitu ya, yang untuk ditunjuk sebagai konselor sebaya. Jadi setelah mendapatkan pendidikan itu aku jadi sadar, oh ternyata benar, nggak semuanya itu harus kita berikan solusi, nggak semuanya itu harus kita respon dengan apa yang ada di dalam pikiran kita seperti itu. Terkadang teman-teman kita itu hanya perlu untuk didengarkan, karena dengan demikian mereka merasa suaranya itu sudah tersampaikan, apa yang menjadi perasaannya itu sudah memvalidasi. Kita hanya perlu memvalidasi apa yang dirasakan oleh teman-teman tersebut. Dan dampaknya adalah teman-teman, banyak sekali teman aku yang sekarang itu mempercayai aku sebagai teman curhatnya gitu ya, nggak cuman eh, teman-teman yang mungkin itu deket sama aku gitu ya. Terkadang ada beberapa yang mungkin yang nggak deket banget, maksudnya yang kayak cuman kenal-kenal gitu doang, akhirnya menghubungi aku karena mungkin tahu dari teman-teman lainnya kalau aku tuh bisa diajak untuk berdiskusi atau untuk bercerita seperti itu. Aku bisa menjadi teman dengar yang baik gitu. Jadi senang sekali rasanya karena bisa membantu banyak sekali orang, teman-teman. Dan ketika program aku juga sama kayak Tessa juga, aku juga punya program Celitra, aku juga turun ke anak yang berhadapan dengan hukum dan juga anak-anak di panti asuhan, teman-teman. Itu mereka ketika aku misalnya absen gara-gara mungkin ada satu hal dan lain hal yang harusnya aku datang pada saat itu, mereka akhirnya kayak kecewa gitu karena mereka banyak sekali hal yang ingin diceritakan ke aku gitu, antara teman-teman sebayanya gitu kan masih belum bisa mendengarkan. Makanya pada saat itu aku menciptakan Calitra itu agar ruang yang ada di situ menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi teman-teman di sana untuk uh, mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Jadi mungkin itu hal kecil yang aku dapatkan selama di genre, dan itu akhirnya bisa membuat perubahan di dalam hidup aku dan bisa membantu banyak sekali orang yang ada di sekitarku. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab dari pertanyaan Nila tadi. Terima kasih Nila untuk pertanyaannya. Wah, keren banget ya. Memang pengalaman dari Kak Tisa dan Kak Zaki ini begitu luar biasa ya, teman-teman. Kira-kira gimana nih dari Nila, apakah sudah terjawab? Terima kasih banyak sudah terjawab, Kak. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan next, teman-teman, nampaknya akan menjadi penanya terakhir karena waktu kita sudah cukup malam ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun sharing gitu ya, mungkin bisa kepoin atau DM langsung di Instagramnya Kak Tessa dan juga Kak Jaki ya. Oke, next ada penanya terakhir kita, yaitu adalah Dian. Halo Dian dari Kabupaten Pekalongan, silakan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Kenalin, aku Dian dari Kabupaten Pekalongan. Aku mau bertanya nih tentang pengalaman aku. Seperti yang Kak Tessa bilang, kita bertanggung jawab untuk mengedukasi dan merangkul. Selebihnya tergantung bagaimana orang tersebut meresponnya. Namun jika kasusnya adalah orang yang kita sayang, sudah dibilang, didengar, dirangkul, dan ditemani, namun masih terjebak dalam lingkaran setan, Kak. Dian sadar Dian hanya manusia biasa yang hanya bisa mengingatkan seseorang, mau dibiarkan, namun seseorang tersebut adalah orang terdekat yang kita sayangi. Nah, menurut Kak Tessa sama Kak Zaki itu bagaimana? Oke, terima kasih banyak Kak Dian untuk pertanyaannya. Bagus banget dan aku bisa bilang kamu orang yang hebat karena kamu tetap mau mengedukasi meskipun mungkin orang tersebut tidak mendengarkan kita gitu ya. Apalagi ini berhadapan dengan orang yang kita sayangi. Aku ingin mengatakan ke teman-teman, sebagai seorang duta, kita memang bertugas untuk mengedukasi, untuk memberikan kabar yang baik untuk teman-teman kita, apalagi anak remaja gitu. Dan aku juga tadi bilang, yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi di sini aku mau menekankan bahwa kadang ketika kita sudah menyampaikan, kita itu nggak bisa gitu loh teman-teman, untuk berharap dapat feedback yang seperti apa. Jadi mungkin yang aku bisa katakan adalah kita harus fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Sama apa yang bisa kamu kendalikan aja. Kalau
misalnya orang yang kamu sayangi itu tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau, tidak bisa mengikuti apa yang harusnya dilakukan yang sudah kamu sarankan, itu di luar kendali kamu. Karena kita nggak bisa atur orang lain itu mau bersikap seperti apa, apalagi dalam hidupnya. Yang penting kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu berperan dengan baik untuk memberi saran, solusi, jalan keluar, seperti itu. Tapi kita fokus aja nih sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah yaitu apa yang kita sampaikan, respon kita seperti apa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nih dengerin apa yang aku mau, ya kamu itu di luar kendali kamu. Kamu nggak bisa mengatur. Tapi percayalah, ketika kamu sudah melakukan hal yang baik itu akan ada hasilnya, akan ada buahnya, meskipun itu lama gitu. Dan teman kamu atau mungkin orang yang kamu sayangi tadi, ketika ada di titik yang sebenarnya sudah terbuka gitu, misalnya dia menjalani sesuatu yang buruk, tapi dia belum sadar-sadar kalau ini tuh sebenarnya sesuatu yang buruk. Akan ada titik di mana dia sadar dan dia akan merasa beruntung karena dia punya kamu yang pernah kasih saran dan solusi atau pernah memberikan afirmasi yang baik untuk dirinya gitu. Tapi sekali lagi, ingat kalau kita masih harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri, teman-teman. Jadi, fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Karena respon orang lain itu di luar kendali kita. Dan jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk melakukan hal yang baik itu. Meskipun kamu direspon tidak baik, meskipun orang yang kamu kasih tahu itu dia meresponnya sama kamu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, jangan pernah capek, jangan pernah lelah gitu. Justru ini harus menjadi booster, harus menjadi motivasi untuk, wah, aku harus berbuat lebih lagi, gimana caranya, jangan pernah lelah, seperti itu. Oke, Semoga terjawab. oke, mungkin dari Tessa tadi udah sangat menjawab ya pertanyaan dari Dian gitu ya. Tapi mungkin aku juga sama jawabannya, mungkin mungkin sedikit menambahkan aja. Kalau yang bisa aku tambahkan adalah memang benar teman-teman. Kalau kata orang-orang itu adalah orang yang paling susah ataupun yang paling sulit untuk kita nasihati adalah justru orang-orang yang di sekitar kita. Dan itu teman-teman gak bisa tuh menghilangkan kodrat itu di dalam kehidupan kita karena memang sudah seperti itu gitu ya. Nah, walaupun sekalipun orang itu ada orang kita yang sudah kita sayang sekali gitu ya, dan ketika ia sudah terjebak di dalam lingkaran setan mungkin itu adalah menjurus ke arah yang tidak baik. Nah, yang benar banget hal yang paling bisa kita lakukan itu adalah bagaimana caranya kita memberikan solusi, bagaimana cara kita bisa mengajak mereka itu untuk keluar itu dengan cara-cara yang kita bisa lakukan dan itu adalah yang mana kita tuh masih mampu untuk melakukannya. Jadi yang di luar hal-hal uh, kemampuan kita itu bukan menjadi hal yang harus kita lakukan lagi gitu ya. Kecuali kalau kita memang punya kapasitas untuk melakukannya, kita boleh melakukannya kayak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, karena memang kita nggak bisa memaksakan semua yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa, we cannot carry out everything in our life gitu ya. Kita nggak bisa membawa apa yang semua kita pengenkan, apa yang sudah ideal di dalam pikiran kita itu agar menjadi kenyataan teman-teman. Karena kita ini cuma bisa berencana gitu kan ya, kita cuma bisa merencanakan, kita cuma bisa mempersiapkan, tetapi selebihnya itu yang menentukan adalah Tuhan ataupun kehidupan itu sendiri yang menentukannya seperti apa kayak gitu. Jadi do the best thing that you can gitu. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Jadi jangan pernah patah semangat hanya gara-gara hal tersebut, jangan merasa gagal gara-gara orang yang kamu sayangi, orang yang terdekat dengan kamu gitu ya, bahkan itu yang nggak bisa kamu ajak untuk merubah dirinya ke jalan yang lebih baik. Jangan menjadikan itu adalah hal yang membuat kamu putus asa. Justru nantinya kamu akan tidak semangat lagi untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi, untuk menginspirasi orang-orang lainnya karena memang sudah kodratnya seperti itu teman-teman semua. Jadi lakukan yang terbaik aja dan mungkin bisa dikreasikan dengan kayak pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan selama itu mungkin coba dikreasikan lagi gitu loh. Apa sih yang belum aku lakukan? Apa sih yang analisa lagi apa sih yang disukai sama orang kesayangan aku ini gitu. Bagaimana sih metode-metode yang tepat untuk aku lakukan gitu. Kalau kita edukasinya kayak kita edukasi teman-teman remaja yang lain mungkin itu akan sangat sulit untuk diterima, tapi bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan advokasi dengan orang-orang tersebut sehingga mereka lebih paham, oh benar nih tujuan dari si Zaki yang misalnya ya, kalau tujuan dari si Nila ini nih ternyata nih gitu, jadi benar banget ada manfaatnya nih buat aku juga, ini merupakan solusi yang baik nih buat aku. Jadi perlahan kayak kata Tessa tadi, ketika kita sudah melakukan hal tersebut terus-menerus pasti nantinya akan ada hasil yang didapatkan, percaya aja teman-teman. Jadi
Jangan pernah berhenti untuk menginspirasi, jangan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian, teman-teman. Semangat! Oke, memang setuju banget sih sama Kak Tessa dan Kak Zaki gitu. Intinya teman-teman terus semangat gitu ya. Lakukan aksi baik walaupun banyak banget rintangannya. Oke, gimana untuk Dian? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Bisa Dian simpulkan buat sabar dan juga jangan pantang menyerah untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sekitar gitu ya, Kak. Betul? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga Dian. Ya, dengan begitu berarti sesi Q&A kita telah berakhir gitu ya. Dengan itu, izinkan saya membacakan kesimpulan teman-teman dari sesi malam hari ini, yaitu duta genre bukanlah sekedar simbol, melainkan representasi semangat remaja yang siap membangun masa depan dengan perencanaan yang matang dan nilai-nilai kehidupan yang positif. Duta genre menjadi inspirasi dan menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan ceria sebagai fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Sedikit mengutip ya quotes keren dari Kak Tessa dan Kak Zaki, bergeraklah karena tergerak, bukan karena ingin dilihat. Dari hati turun ke kaki menjadi aksi. Jangan hanya membawa pesan, tetapi hidupi, sebarkan menjadi ketulusan. Ya, begitu kesimpulan yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Dan mari kita bersama menyimak gitu ya closing statement dari pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Zaki terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Moderator, Kak Ananda untuk kesempatannya. Dan mungkin aku pengen menyampaikan beberapa hal aja teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman semuanya yang pada malam hari ini bergabung di Genre Level Up Adu Genjat 2025 ini adalah aku pengen mengatakan bahwasannya teman-teman adalah remaja-remaja yang hebat, remaja-remaja yang keren, remaja-remaja yang sudah dipilih dari kabupaten kotanya masing-masing untuk mewakili kabupaten kotanya. Itu adalah remaja-remaja yang sangat luar biasa hebatnya. Jadi yang aku ingin sampaikan adalah siapapun nantinya teman-teman, apapun nantinya hasil yang akan teman-teman dapatkan di Adu Genjat 2025 ini, percayalah bahwa teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Teman-teman adalah orang-orang yang hebat, teman-teman adalah orang-orang yang mampu bertahan di dalam situasi gelapnya teman-teman sekalipun. Teman-teman adalah orang yang pantang menyerah, teman-teman adalah orang yang peduli akan masa depannya, teman-teman yang berencana gitu ya. Nah, yang pengen aku sampaikan adalah ketika nanti teman-teman mendapati hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya teman-teman, aku harap teman-teman jangan pernah mundur daripada genre, jangan pernah mundur dari genre Jawa Tengah, karena banyak sekali manfaat yang akan teman-teman dapatkan selama di genre, seperti apa yang disampaikan sama Tessa, ataupun aku tadi sudah menyampaikan banyak gambaran, pengalaman yang aku dapatkan selama di genre. Jadi menurut aku serap semuanya, gitu, serap semua manfaat yang ada di genre ini, gitu. Jadi jangan biarkan kesempatan berada di genre ini tuh terbuang sia-sia hanya karena teman-teman merasa bahwasannya diri teman-teman tuh gagal. Percaya teman-teman yang sudah join pada Zoom malam hari ini itu bukanlah teman-teman yang gagal. Apapun hasilnya, teman-teman nggak akan kalah. Karena orang yang kalah adalah orang yang tidak mencoba. Jadi teman-teman adalah orang-orang yang mencoba. Dan teman-teman bukanlah orang yang gagal. Karena teman-teman adalah orang yang sudah berani untuk menggapai masa depannya melalui genre ini tadi. Teman-teman yang peduli akan diri teman-teman sendiri, teman-teman yang peduli akan orang-orang di sekitar teman-teman dengan program-program yang teman-teman bawakan, itu adalah hal yang luar biasa, dan itu adalah suatu hal ataupun suatu kemenangan bagi diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman sudah berhasil mengalahkan diri teman-teman sendiri. Jadi pesan aku adalah teruslah menjadi teladan yang baik, teruslah menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, dan juga memiliki akhlak yang mulia, dan teruslah menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari aku. Oke, kalau dari aku mungkin singkat aja teman-teman, aku cuma pengen bilang sama teman-teman, cintai apa yang sudah kalian miliki, kerjakan sebaik-baiknya tanggung jawab yang kalian punya. Karena aku selalu percaya bahwa ketika kita diberi tanggung jawab lebih atau besar, itu artinya ada orang yang percaya bahwa kita mampu. So, untuk teman-teman semua di room ini, kalian adalah orang yang dipercayakan bahwa kalian mampu.
Sekali lagi, periksa apa yang jadi motivasi kalian dan berani untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi teman-teman. Pastikan bahwa jabatanmu bukan hanya membawa dampak positif untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Buat orang itu merasa bahwa kamu punya nilai yang baik, buat orang lain merasa bahwa nilai dirimu itu bermanfaat untuk mereka. Seperti yang aku katakan, dari hati turun ke kaki menjadi aksi. Jadi pastikan semuanya itu dari hati dulu, teman-teman. Lalu wujudkan dengan aksi teman-teman sendiri. Tetap jadi diri masing-masing, jangan pernah berusaha untuk menjadi orang lain, karena setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan yang luar biasa. Jadi, apapun yang menurut kalian biasa, jadikan itu sebagai hal yang luar biasa untuk memotivasi diri kalian dan orang lain. Jadi, semangat untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Tessa dan juga Kak Zaki atas tips-tipsnya, atas closing statement-nya, dan juga telah memberikan semangat nih buat teman-teman duta yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Tapi teman-teman, sebelum kita mengakhiri ya sesi pada malam hari ini, ternyata ada sesuatu nih yang sangat membahagiakan gitu ya. Jadi hari ini Kak Zaki ulang tahun, guys. Selamat ulang tahun Kak Zaki. Hari ini ulang tahun motivasi remaja dan juga remaja yang siap. Bukan jam dan bukan seikatan asal puisi kata hati. Banyak kuliner bahwa mau padamu saat ini. Ya Tuhan, lindungi kami serta tercapai sampai dan cinta-Mu. Mudah-mudahan diberi umur panjang selama-lamanya. Ulang tahun Kak Zaki. Ulang tahun Mas Zaki, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semoga dapat dinamika yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selalu diberi acara dan mudah selalu ya Kak. Waduh, pada surprise ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk segala ucapannya, untuk segala harapan-harapannya, semua doanya. Dan aku pun mengharapkan yang terbaik juga untuk kita semuanya, khususnya untuk peserta Adu Genjat 2025 ini. Semoga hasil yang nantinya teman-teman dapatkan adalah hasil yang terbaik, dan jangan cepat berpuas ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk panitia. Terima kasih banyak kepada Genre Jawa Tengah gitu ya, yang sudah mempercayakan kepada Zaki dan Tessa. Semoga nantinya di lain kesempatan Zaki dan Tessa juga bisa menjalin silaturahmi lagi dengan teman-teman di Jawa Tengah. Dan semoga Genre Jawa Tengah semakin sukses terus untuk kedepannya, terus memberikan dampak dan kontribusi untuk remaja-remaja yang ada di Jawa Tengah. Amin, amin ya rabbal alamin ya, sekali lagi. Selamat ulang tahun Kak Zaki gitu ya, dan juga tentunya saya mewakili teman-teman panitia dan juga Genre se-Jawa Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Zaki dan Kak Tessa yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bareng kita, dan juga tadi ilmu yang diberikan begitu luar biasa, dan tentunya pasti akan sangat mengena gitu ya di hati teman-teman duta Genre ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zaki dan juga Kak Tessa. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Aku izin live ya teman-teman ya. Silakan. Terima kasih Kak Zaki dan Kak Tessa, boleh melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Sampai Kak. jumpa. Turun Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Zaki dan juga Kak Tessa. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Terima kasih Kak Ananda. Sehat selalu.